في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, merupakan peristiwa yang sangat bersejarah dan sangat memilukan bagi umat Islam. Pada hari itu, Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, terbunuh di Karbala, yang akhirnya dikenal dengan peristiwa Karbala. Pembunuhan ini dilakukan oleh kelompok pro-Khalifah pada masa itu, yaitu pendukung Yazid bin Muawiyah. Menurut beberapa pakar sejarah, meskipun sebenarnya Khalifah Muawiyah tidak menghendaki tentang pembunuhan tersebut. Peristiwa itu memang sangat kejam dan tragis bagi siapapun yang merenungkan ataupun membaca kisahnya. Sebab yang dibunuh adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan mengenai peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain. Diceritakan dari Ummu Salamah, beliau berkata, Rasulullah SAW di dalam rumahku. Tiba-tiba masuklah Husain kepada beliau, maka aku memandang keduanya dari pintu. Saat itu Husain bermain-main di atas dada Nabi SAW, sementara di tangan Nabi ada sebongkah tanah dan air mata beliau mengalir. Dan ketika Sayyidina Husain sudah keluar, aku pun masuk kepada beliau, maka aku berkata, dengan bapakku dan dengan ibuku, aku melihat engkau, di tangan engkau ada tanah sambil engkau menangis. Maka beliau pun bersabda kepadaku, ketika aku bersukacita dengannya, sementara dia di atas dadaku sambil bermain, maka datanglah malaikat Jibril kepadaku. Dia memberiku tanah yang mana dia akan dibunuh di atasnya, maka karena itulah aku menangis. Dalam kitab Nuruz Zalam karya Sayyid Nawawi Al-Batani dikisahkan sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan Ummu Salamah sebuah botol yang di dalamnya ada tanah tempat dibunuhnya Husain. Botol tersebut ditinggalkan di sisinya. Hal itu adalah ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dan dia mengabarkan kepada beliau bahwasanya Husain akan dibunuh di atas tanah itu. Dan malaikat Jibril memperlihatkan kepada beliau dari tanahnya bumi di mana Husain akan dibunuh di atasnya. Dan beliau pun mencium tanah tersebut seraya berkata, celaka Karbala. Dan beliau berkata kepada Ummu Salamah, jika tanah ini sudah menjadi darah, maka anakku Husain akan dibunuh. Dan ketika dilihatnya tanah menjadi merah, maka terperanjatlah Ummu Salamah. Dia berkata kepada budak perempuannya, pergilah engkau ke pasar, lihatlah ada berita apa di sana. Dia pun pergi ke pasar dan pulanglah dia kembali kepada Ummu Salamah. Budak perempuan itu berkata, Husain bin Ali radhiyallahu anhu telah dibunuh. Ya, beberapa puluh tahun kemudian, ucapan Nabi SAW memang menjadi kenyataan. Tepatnya pada bulan Asyura, 10 Muharram, Sayyidina Husain, cucu kesayangan Rasulullah SAW, gugur syahid di tangan orang-orang yang zalim. Demikianlah kisah terbunuhnya Sayyidina Husain
Kisah yang sangat memilukan, menyedihkan, dan merupakan musibah yang sangat besar bagi kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, nama mereka adalah Harb. Nama Harb adalah artinya perang. Nama Harb itu diberikan oleh ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan memberikan mereka nama Al-Hasan dan Al-Husain. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua cucunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, aku melindungi kalian berdua dari dengan kalimat Allah yang sempurna dan dari setan, hewan melata dan mata jahat. Doa itu adalah doa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang cucunya Hasan, yang artinya, sejatinya jika cucuku Hasan itu berumur panjang, maka niscaya dia akan menjadi pendamai dari dua kelompok Islam yang bertikai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda tentang cucunya Husain, yang artinya, sesungguhnya Husain adalah seseorang yang syahid, dan apabila kalian ingin melihat seseorang yang syahid, maka lihatlah Husain. Dan ia memang benar, akhirnya Husain syahid di perang Karbala di Irak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda untuk kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, yang artinya, kedua cucuku Hasan dan Husain adalah pemuda ahli surga. Semoga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.